wanita Batak itu biasanya tidak pernah mengeluh. Angopak, angalopak, kayak sejabu, mengurus anak. Sudah diuladoi, nape karejo di kantor di mana? Orang Batak, perempuan Batak itu harus berani mengubah kebiasaan yang tidak fair. Anggo baru-baru ikon tinggal di Jabu. Artinya bahasa kampungnya, Puan harusnya tinggal di rumah aja. Sempat tidak berani bilang ke amata Bapak Nahinan bahwa saya itu sudah masuk tentara. Saya rahasiakan karena takut nanti Bapak sakit jantung. Dulu saya sebagai tentara sempat juga jualan lipstik, itu namanya kreatif, ya kan? Saya jualan lipstik juga sama teman-teman. Mau beli lipstik nggak lo? Ini tahan 24 jam. Biar udah makan, dia udah minum, lipstiknya masih tahan 24 jam. Yang jualan kapten. Siapa yang nggak mau beli? Kemudian lulusan American Military University Master of Art Logistic and Transportation Management. Tahun 2000 beliau hijrah ke USA sampai hari ini tinggal di negerinya Presiden Donald Trump. Kemudian nama suami Matthew dan anaknya bernama Caleb. Kegiatan beliau berkebun dan bekerja. Hobinya berkebun dan traveling. Moto kehidupan, jangan takut akan kegagalan. So, Kakak Rosita, kira waktu sekarang itu waktu berbeda ya dengan kita ya. Horas Kakak Rosita, kami akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Kakak Rosita. Are you okay? Alright. Oke. Horas buat semua ya dari Horas, sini. Ya. Kami silakan Kak Rosita. Di sini tuh silakan. jam 4 pagi sekarang. Buat moderator, please time me up. Kalau 10 minutes, 10 minutes. Okay? I start now. 10 menit. Topik yang dikasih ke saya itu mengeksplorasi tantangan dan peluang bagi perempuan Batak di era disrupsi dan krisis ekonomi. Sama ya. Berhubung dulu wartawan, jadi pertama kali what? Apa sih disrupsi global itu? Tadi Ibu Tampu Bolon udah terangin semua, jadi nggak perlu terangin lagi ya. Terus yang kedua, when? Kapan? Itu terjadi tahun 2000 ketika Y2K problem. Ingat gak dulu pas tahun 2000-an dari Y2K isu mulai, kita ribut-ribut semua. Masih ingat, masih di Jakarta itu, wah gimana nih kalau udah Y2K mulai, akan terjadi crash, akan terjadi komputer masalah macam-macam. Itu dimulai tahun 2000 sampai sekarang. Terus bagaimana perempuan Bataknya ini? Tadi Ibu Tampu Bolon udah nerangin semua, udah aku catatin semua dari sini, dari mulai tradisional ke modern, stop berlangganan media dari karena udah ada WhatsApp dan AI, ya kan? Kemudian era digitalisasi dari warung sekarang berubah online. Sekarang itu bagaimananya? Bagaimana wanita Batak ini menghadapi era disrupsi ini? Satu, tadi seperti Ibu Tampu Bolon udah terangin, berani mengubah kebiasaan. Orang Batak itu seperti bilang, wanita Batak itu biasanya tidak pernah mengeluh. Angopak, angalopak, kayak sejabu, mengurus anak. Sudah diuladoi, nape karejo di kantor di mana? Itu kan? Nah, bagaimana kalau kebetulan wanita Batak itu pekerja kantor dari jam 9 ke jam 5?
Tadi Ibu Tambukolon bilang kalau di Jakarta dia bisa membagi-bagi tugas. Udah berani bilang amatai aku mana bujabu, aku mangalupa. Ya kan? Berani. Tapi kalau di Huta sana, berani nggak buat perempuan Batak itu bilang ke amatai itu seperti itu? Nanti kayak kasih masuk ke rumah pula kan? Nah, inilah salah satu aksi dari wanita Batak menghadapi era disrupsi ini. Berani bertindak dan berani berkata, tapi dengan sikap hormat. Jangan kita ketika berbicara dengan amatai sikapnya merendahkan. Tapi kita bicara sebagai seorang istri. Kemudian tadi Inang Tambukolon juga menyebutkan era digitalisasi dari warung sekarang ke online. Bagaimana sih wanita Batak menghadapi situasi seperti ini? Kita manfaatkan era digitalisasi ini. Kalau tadinya nggak tahu cara nanam tomat, buka situs online. Mulai tanam tomat. Kalau tadi Ibu Tambukolon tanam cabai, mulai tanam komoditi yang memiliki nilai jual. Ya kan? Jadi kita contohnya ubi jalar. Ubi jalar mungkin sekilo di Sipiongot harganya 50.000 sekilo. Tapi mungkin di Balige 75.000 sekilo. Inilah yang harus dicermati. Bagaimana cara mengolah ubi jalar. Cari semua melalui digital informasi ini. Gitu loh. Terus kalau pengangguran sudah terjadi gara-gara era digitalisasi, sebenarnya enggak. Tapi nanti seperti kita akan bicara ini lebih lanjut ketika Q&A, ketika tanya jawab. Karena praktikal itu lebih bagus daripada teori-teori yang nanti akan diterangin. 10 menit itu tidak banyak yang bisa disampaikan. Makanya saya hanya sampai poin-poinnya saja. Ya, orang Batak, perempuan Batak itu harus berani mengubah kebiasaan yang tidak fair. Apa sih kebiasaan yang tidak fair ini? Nanti kita diskusikan mungkin ditanya jawab. Tapi salah satunya wanita Batak ini yang tidak fair itu anggo boru-boru, ikon tinggal di Jabudo. Artinya bahasa kampungnya, perempuan harusnya tinggal di rumah aja. Itu zaman dulu, zaman Ibu Kartini. Ya kan, ketika sudah menikah umur 15 tahun kalau nggak salah. Ya kan. Tapi kita nggak mau tetap dalam situasi seperti itu, di mana orang Batak hanya tinggal, perempuan Batak hanya tinggal di rumah. Kita harus berani berinovasi. Contohnya, Bapak Nahinan itu sangat tidak suka tentara atau polisi. Nah, dia sekarang borunya. Apa pekerjaannya? Tentara, ya kan? Sempat tidak berani bilang ke amata Bapak Nahinan bahwa saya itu sudah masuk tentara. Saya rahasiakan. Karena takut nanti Bapak sakit jantung. Ya kan? Tapi akhirnya setelah mau dikirim dulu ke Irak itu, saya bilang ke Bapak, Pak, sebenarnya saya udah bergabung Angkatan Darat Amerika. Saya mau sowan dulu karena mau berangkat ke Irak. Kalau sesuatu terjadi sama saya mohon dukungan Bapak dan Mama. Waduh, terkejut mereka di sana, iya kan? Jadi bukannya marah, instead of marah mereka, bapakku itu malah bangga. Wah, ternyata buruku jadi tentara. Tetangga-tetangga disebarin semuanya. Dipasang foto tinggi-tinggi di tembok itu, di dinding. Aku bilang, Pak, jangan dipasang di dinding itu. Nanti Bapak ditimpuki tetangga-tetangga kita. Karena nggak semua orang menerima tentara Amerika di Jakarta itu. Iya kan?
Jadi diturunkan itu foto borunya dari dinding. Itulah cerita Bapak. Karena kita sebagai perempuan Batak, kita harus berani mengambil langkah yang pada umumnya tidak akan diterima. Itu satu poin pertama. Terus poin kedua, kita harus konsisten. Ya. Artinya perempuan, jadilah perempuan memang dengan peran sebagai perempuan. Artinya jangan lupa kodrat. Masih ibu, masih istri, ya masih perempuan Kristen. Kalau kataku masih perempuan yang beragama, itu yang paling utama. Ya kan, kita mencintai, menghormati suami, mendidik anak. Ya, contohnya di sini anakku itu panggil saya itu masih ibu, panggil bapaknya ayah. Ya kan, jadi orang tanya, anakmu lahir di Amerika kok manggil bapaknya ayah? Bukan saya minta dia panggil ayah. Anakku sendiri yang baca-baca, ini era digital ini, yang bikin dia sudah baca umur 2 tahun, dia bilang, ibu, kamu salah karena kamu ngajarin aku untuk panggil kamu mama, karena itu bahasa 1 menit lagi, mama. Padahal bahasa Indonesianya mother itu adalah ibu. Mulai sekarang aku panggil kamu ibu. Anakku si Caleb itu umurnya udah 15 tahun, kelas 11 sekarang. Dia tetap memanggil mamanya itu ibu, manggil dadinya ayah. Ya, itulah artinya kita sebagai wanita Batak konsisten dengan nilai-nilai kebatakan kita. Mula mak, pola inum, pola amung. Ya paling enggak kita konsisten dengan nilai-nilai tradisional kita yang sifatnya positif gitu, yang enggak terimbas budaya-budaya dari Barat atau dari Amerika ini. Kalau enggak sesuai dengan budaya kita sebagai orang Indonesia. Kemudian yang poin terakhir, yang ketiga itu kreatif. Tadi udah disebutin sama Inang Tampu Bolon juga. Kreatif itu artinya apa ya? Jangan cuma puas dengan kehidupan yang sudah yang sudah dijalani. Kalau ada sesuatu yang bisa menghasilkan hal yang positif, lakukan. Dulu saya sebagai tentara sempat juga jualan lipstik, itu namanya kreatif, ya kan? Saya jualan lipstik juga sama teman-teman. Mau beli lipstik nggak lo? Ini tahan 24 jam. Biar udah makan, dia udah minum, lipstiknya masih tahan 24 jam. Yang jualan kapten. Siapa yang mau beli? Ya kan? Ya dibelilah sama anak buah, dibelilah sama tetangga, dibelilah sama teman gereja. Itu namanya kreatif tapi nggak memaksa. Kayak gitu loh. Tetap semua ini akan saya konklusikan, wanita Batak di mana saja, siapa saja, kapan saja harus berani mengubah hal-hal tradisional ke modern, ke hidup modern, dari era digital ke area yang bermanfaat, tapi dengan memfilter semua sebelum menerapkannya, apakah sesuai dengan nilai-nilai budaya kita, dan yang paling utama dengan nilai-nilai agama yang kita miliki. Itu loh, itu sebagai konklusi dari yang diberikan kepada saya. Waktu sorry terlambat 30 detik, jadi 10 menit 30 detik saya. Nanti kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Sekian ya, terima kasih.